Oke semuanya, halo teman-teman Indodax dimanapun kamu berada, senang sekali rasanya di sini Yose Satria akan kembali memandu jalannya laga, kita memandu jalannya webinar tentunya. Memandu webinar, judulnya gimana? Trading for Living, indikator buat serok kripto biar makin gacor. Waduh, dari judulnya aja ini udah biar makin gacor, tapi ini gacornya bukan gacornya pinjol, bukan gacornya judi online macam Zeus dan sebagainya, ini gacornya ketika kita dalam dunia trading. Oke, sebelumnya kita mau nyapa dulu nih beberapa speaker yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama nih ada Mas Alfai dari Bacotan Kakek 888. Wah, dari namanya aja nih kita udah sering terkenal ya, Bacotan Kakek 88 di TikTok. Halo Mas Alfai, apa kabarnya Mas Alfai? Sudah bisa mendengar suara mungkin Mas Alfai? Halo, halo, halo. Sudah, Apakah sudah, sudah. Oke, wih Mas Alfai, kakek 88. Waduh dari namanya aja udah cuan banget nih. Gimana kabarnya Mas Alfai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini posisi di kota mana Mas Alfai? Pontianak. Oh Pontianak. Waduh Pontianak itu Kalimantan Barat berarti Wasaka ya, wajah sampai kaputing ya kalau istilahnya, betul nggak ya? Ya kan? Never Betul, give betul. up artinya itu bahasa Kalimantan, never give up, jangan pernah menyerah, namanya wajah sampai kaputing atau disingkat Wasaka. Selamat malam dan juga terima kasih Mas Alfai, sukses selalu ya buat kita semua. Sehat semuanya Mas Alfai ya? Sehat, sehat. Sehat. Aset kriptonya juga aman ya? Aman. Aman, siap. Sudah, Oke, sudah. thank you. Thank you Mas Alves sudah bergabung. Selanjutnya aku mau ke Mas Dion Syah dari Gold Hunting FX. Mas Selamat Dion. malam semuanya, salam Waduh. kenal. Malam Mas Dion. Nah, ini Mas Dion Syah ya. Mas Dion ini di kota mana nih Mas Dion nih? Aku dari Bandung, dari Bandung. Wih, Bandung Ngahiji, Persib Ngahiji. Kumaha Damang ya? Damang, alhamdulillah Damang, Damang, Damang. Damang. Oh, ini emang dari jasnya aja udah biru banget ya, Persib banget nih kalau dari jasnya nih. Persib. Jasnya Persib, tapi kalau indikator hijau semoga selalu hijau ya, indikator Hijau, dari hijau, lainnya. hijau. Oke, terima kasih Mas Dion sudah bisa bergabung. Selanjutnya aku mau ke Mas Faisal Gifari dari Bropay Trading. Mas Faisal di mana Mas Faisal? Apakah sudah mendengar Mas Faisal dari Bropay Trading? Halo Mas Faisal. Sudah. Mungkin masih kimot. Waduh, halo Mas Faisal. Waduh, Halo. kacamata putih nih. Mas Faisal gimana kabarnya dari Bropay Trading? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Mas Faisal di kota mana nih Mas Faisal? Kota Jakarta Barat. Kota, Jakarta Barat. Di daerah mana Mas Faisal? Saya di Cengkareng. Oh Cengkareng, arah-arah ke bandara. Berarti bising-bising bandara di sana ya. Siap. Terima kasih Mas Faisal sudah bisa bergabung. Mas Faisal Gifari. Pokoknya sukses terus ya. Kita siap untuk kita webinar dan chit-chat di malam hari tentunya. Terima kasih Oke. Mas Faisal Gifari. Dan terakhir aku mau ke Kak Yoga dari Community Spesialis Indodax. Kak Yoga gimana kabarnya? Halo, halo semua, salam kenal. Baik Bang Yose, baik. Oke, baik. Sudah siap tentunya untuk kita chit-chat di malam hari ini ya, Mas Yoga ya, Kak Yoga. Ya, siap. Kita mau ngasih edukasi terkait dengan indikator bareng community. Oke, thank you juga Kak Yoga dan semuanya. Dan ini yang mungkin belum teman-teman yang belum menyalakan kamera, yuk kita bisa menyalakan kamera yang sering kita sampaikan dengan nyalakan kamera sekaligus menyalakan api semangat untuk kita meraup cuan. By the way nanti ada 3 sesi seperti biasa dalam tema webinar di hari ini ada temanya mengenai indikator buat serok kripto biar makin gacor. Nanti ada 3 sesi seperti biasa perspektif yang pertama, kemudian ada sesi interaktif, dan yang terakhir nanti ada sesi closing statement. By the way, bagi untuk sesi interaktif, teman-teman yang sudah bergabung nanti ada kesempatan untuk 5 penanya, di mana satu penanya berkesempatan mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Namun dengan syaratnya harus menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah di-share oleh community Indodax di WhatsApp. Jadi yuk nyalakan kamera, kemudian juga pakai virtual background untuk dapat kesempatan masing-masing Rp200.000 berbentuk USDT. Oke, sebelum kita masuk ke webinar, ada 3 persyaratan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama untuk setiap peserta wajib hukumnya untuk menuliskan nama, underscore asal komunitas, dan juga underscore asal kota tentunya. Itu Alan Noari katanya bilang nggak ada suara ya,
masih bisa dengar sih Kakak Alan Nuari. Semoga Kak Alan Nuari bisa kembali dengar suaranya ya. Oke, yang pertama ini gimana para teman-teman semuanya bisa dengar suara kan ya? Aman kan ya untuk suaranya? Tadi aku lihat dari chatnya Kak Alan tadi kayaknya nggak ada suaranya gitu. Oke, rules-nya untuk webinar seperti biasa yang pertama untuk teman-teman wajib menuliskan nama underscore asal komunitas dan juga underscore asal kota. Jadi kalau nggak ada komunitasnya juga disebutkan asal komunitasnya. Kemudian yang kedua, nanti sebelum dipersilakan oleh moderator di sini Yose Satria untuk membuka sesi interaktif dilarang untuk raise hand ataupun unmute tentunya ya. Jadi jangan unmute atau raise hand terlebih dahulu sebelum moderator atau Yose Satria di sini untuk mengizinkan. Yang terakhir nanti sesi interaktif tentunya ketika ada sesi interaktif teman-teman bisa untuk klik fitur raise hand dan jangan menjawab sebelum dipersilahkan oleh moderator. Oke, itu dia yang sudah kita sampaikan di hari ini. Kita langsung masuk ke sesi yang pertama, sesi perspektif. Oke, aku mau ke Kak Alfai dulu nih, Kak Alfai. Oke, Kak Alfai, ini sebelum kita membaca pergerakan market, itu kan dibutuhkan beberapa indikator. Nah, ini bisa dijelaskan nggak nih? Yang dimaksud dengan indikator analisis itu seperti apa, Kak Alfai? Silakan, Kak Alfai. Indikator analisis itu kalau menurut saya ya sebagai alat bantu buat kita tahu ini arah market itu mau kemana, kayak MMA, RSI, volume, stokastik. Nah itu tuh pembantu banget itu buat kita tahu. Oh ya, ini jadi mau ada kayak gini. Kalau kita lihat di RSI kan biasanya kan ada bearish divergence, bullish divergence kayak gitu. Jadi salah satunya indikator RSI ya yang kalau sering dipakai oleh dari Mas Alfa ya. Sebenarnya indikator kan banyak ya Mas Alfa ya, ada indikator RSI, indikator MACD gitu. Kalau Mas Alfa lebih kepada indikator apa yang namanya? Indikator RSID tadi ya Mas ya? RSI. RSI, sorry RSI. Oke, itu dari perspektif Mas Alfai mengenai indikator RSI. Selanjutnya, thank you Mas Alfai. Aku pengen tahu nih jawaban dari Kak Dion Syah. Kak Dion, ini sebelum membaca pergerakan market ini kan dibutuhkan beberapa indikator ya. Ini bisa dijelaskan ya ini yang dimaksud dengan indikator analisis Kak Dion Syah. Silakan Kak Dion Syah. Oke, kalau menurut aku indikator analisis itu sebagai alat bantu ya. Alat bantu apa? Ya alat bantu kita untuk menentukan atau menganalisa harga pasar naik dan turunnya. Yang saya pakai indikator itu menggunakan MA, moving average atau rata-rata pergerakan. Jadi saya bisa mengetahui rata-rata pergerakan yang harga periode semasa lalunya bearish atau bullish. Jadi kita sudah tahu, oke, pergerakan masa lalunya bearish, berarti saya bisa eksekusi. Saya lagi berada di pasar bearish. Saya tinggal menentukan apakah sedang ada di fase jenuh jual atau meneruskan penjualannya. Jadi indikator ini alat bantu saya untuk menganalisa market, udah jelas. Untuk mengambil posisi saya juga sangat membantu. Itu. Sangat membantu untuk mengambil posisi ya dari Mas Dion ya. Ini kalau waktunya sendiri pasti dari pagi ya Mas Dion ya biasanya atau sore hari ini? Kalau saya trading itu pertama pagi-pagi jelas itu adalah bikin mapping atau lihat dulu pergerakan market arahnya mau kemana. Saya menggunakan time frame daily udah jelas. Oh di daily atau di weekly-nya ini lagi bearish atau bullish gitu. Jadi lalu saya bikin zona. Zona yang saya buat itu biasanya zona jual, zona jenuh jual atau zona jenuh beli. Atau yang biasa teman kenal indikatornya itu supply and demand. Saya biasanya simpan di sana gitu. Atau apakah ini memiliki penerusan, berarti saya follow the trend. Itu yang biasa saya lakukan gitu. Oke, itu kisi-kisi tadi dari Mas Ya. Dion ya, udah dikasih spill the tea tadi ya. Thank you Mas Dion untuk perspektifnya. Masih pertanyaan yang sama nih, aku sekarang ke Kak Faisal Gifari. Sebelum membaca pergerakan market itu kan tentu dibutuhkan beberapa indikator. Ini bisa dijelaskan nggak Kak Faisal Gifari? Yang dimaksud dengan indikator analisis Kak Faisal. Silahkan Kak Faisal Gifari. Mungkin boleh di-unmute dulu Kak Faisal Gifari, tadi kayaknya belum di-unmute suaranya tadi. Sorry ya. Nggak apa-apa, emang kita suka lupa sih kalau unmute gitu. Silakan Mas Faisal. Jadi analisis trading itu
adalah alat bantu atau metode yang digunakan dalam melakukan analisis ya. Jadi analisis itu bisa mengetahui tren market itu sedang bullish atau bearish. Ya, lalu dari ini juga bisa diketahui volatilitas harganya ya, volatilitas harga dari suatu market itu. Biasanya saya menggunakan dua indikator sih, EMA 200 sama indikator Fibonacci. Fibonacci sama EMA 200 ya, Mas Ya, Givari ya. Lebih sering yang mana nih, Mas, dari Mas Faisal Givari? bareng. Saya untuk menentukan trennya saya biasanya menggunakan EMA 200. Setelah itu Hmm. saya menggunakan untuk mencari retracement-nya saya tarik Fibo. Oh, tarik Fibo ya untuk menentukan retracement-nya. Oke, oke, oke. Itu dari perspektif Mas Faisal Givari. Thank you, Mas Faisal. Kalau Kak Yoga sendiri, untuk membaca pergerakan market membutuhkan beberapa indikator. Nah, ini bisa jelaskan nggak nih yang dimaksud dengan indikator analisis, Kak Yoga? Silahkan. Oke, indikator kan merupakan alat bantu untuk menganalisakan pergerakan market ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu ya cara penggunaan indikator itu di bagian mana sih. Nah, teman-teman cukup mendownload aplikasi TradingView. Nah, ketika kalian udah regis, lalu kalian buka, nanti kan ada tuh ada pilihan di atas, keterangannya indikator. Nah, kalian bisa pilih tuh indikator apa saja, dimulai dari untuk membaca pergerakan harga, ataupun membaca pergerakan perubahan tren. Nah, itu banyak banget indikator-indikator tertentu. Jadi, beberapa trader juga banyak juga yang menggunakan indikator yang berbeda. Nah, mungkin lebih saya yang gunakan itu lebih ke EMA 200, lalu stochastic untuk membaca bullish divergence, lalu satu lagi volume. Nah, jadi teman-teman dari ketiga indikator ini kalian harus banyakin backtest dulu. Jadi nggak langsung kalian dari indikator itu langsung pembelian gitu. Jadi harus banyakin backtest dulu. Kalian strategis yang cocok tuh di mana gitu. Jadi banyak-banyak backtest aja dulu sebelum kita pakai indikator yang kita pakai kayak gitu. Oke, oke. Jadi tadi itu adalah beberapa indikator yang dipakai oleh Kak Yoga. Namun ini masih ke Kak Yoga nih, apakah memang ketika kita menggunakan berbagai indikator tadi seperti yang disampaikan Kak Yoga, Kak Faisal, dan yang lain-lain, seperti misalnya ke indikator Fibonacci, EMA 200, RSI dan sebagainya. Ketika kita pakai yang namanya indikator ini, apakah yang namanya trading ini pasti dijamin profit, Kak Yoga? Ya, kalau untuk dijamin profit itu tidak pasti ya, karena semua kan nggak ada kepastian yang jelas ya teman-teman, karena strategis itu nggak full 100% bakal valid. Nah, jadi untuk valid atau tidak itu balik lagi ke strategis masing-masing. Jadi banyakin backtest, tetap dior, tetap analisis terus-menerus, tetap research. Nah, itu aja yang dikembangin buat kalian sebagai pemula gitu sih. Kayak gitu Mas Yose. Oh, berarti memang itu kembali ke masing-masing ya, apakah itu jaminan profit atau enggak memang dari tentunya bagi subjektif masing-masing, tentu dengan, risiko masing-masing ya, Kak Yoga ya? Yap, Bisa. betul. Oke, oke. Tadi kalau itu dari perspektif Kak Yoga, aku mau kembali ke mundur lagi ke Kak Faisal Givari. Kak Ya. Faisal, ini ketika yang tadi Kak Faisal sampaikan, tadi ada indikator EMA 200, ada Fibonacci. Nah, masih sama nih Kak Faisal Givari pertanyaannya, apakah ketika kita menggunakan indikator trading itu berbagai macam ini sudah jaminan pasti profit kah? Kalau memang iya, berapa nih persentasenya lebih profit 75% pasti profit kah atau bagaimana Kak Faisal Givari? Silakan Kak Faisal. Ya, menurut saya sih tidak ada indikator yang 100% valid ya. Karena indikator itu merupakan alat bantu untuk melakukan trading ya. Tetapi juga keputusan akhir ada di tangan masing-masing trader ya, seperti mengambil resiko ya, pengambilan keputusan yang baik serta manajemen resikonya ya. Nah, menurut saya dalam ini kita harus backtest dulu. Kalau saya backtest menggunakan trading plan yang saya gunakan itu 75% keberhasilannya. Artinya apa 75%? 25%-nya saya loss menggunakan metode yang saya gunakan ini. Oh, berarti lebih banyak 75% profit ya, Mas Faisal Ya, Givari ya? Wah, ini ya. ini. Ini semoga berarti teman-teman trading yang di sini juga semoga yang disampaikan Mas Faisal menular ya ke teman-teman yang lain ya. Jangan banyak loss-nya, semoga banyak profitnya kayak Mas Faisal Givari. Amin. 75% ya? Oke, oke, oke. Thank you Mas Faisal. Tapi memang kelihatan sih dari face-nya dari kamera ini kamera mahal nih. Emang pasti cuan banget nih, sering cuan nih Aduh. Mas Faisal Givari. Thank you Mas Faisal Givari. Aku Siap. mau mundur lagi nih ke Kak Dion Syah deh. Kak Dion Syah, tadi yang Ya, seperti disampaikan Kak Dion dan juga Kak Faisal dan juga Kak Yoga serta Kak Alfai, indikator trading yang berbagai macam itu, ketika kita menggunakan berbagai indikator macam trading itu, apakah jaminan pasti profit, Kak Dion? Gimana Kak Dion? jaminan profit itu pasti tidak mungkin ya.
karena kita berhadapan dengan market yang dinamis, sedangkan orang ketika trading butuh kepastian atau jaminan. Jadi sudah pasti tidak mungkin dan tidak ada gitu. Loss pasti ada gitu, karena dengan adanya indikator ini sebagai alat bantu untuk menentukan probabilitas kita, peluang kita lebih banyak menang daripada loss-nya gitu. Dengan indikator yang saya pakai ya 60-70% masih lebih banyak profitnya, karena kalau misalkan ada yang pakai 100% indikator ya kalau tidak penipu ya pasti scammer, gitu aja sih kalau di dunia trading mah. Iya, 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 iya. Itu aja sih kalau saya. Oh, berarti nggak mungkin ada 100% yang Tidak bisa mungkin benar ada, ya? tidak Pasti ada mungkin. loss-nya ya? Oke. Jadi kalau kita pasang pasang apa ya, kita bukan pasang ya, kita masuk deposit pun jangan terlalu besar mungkin ya? Betul. Bertahap ya, Mas Dion ya? Oke, thank you Mas Dion perspektifnya. Kembali ke Kak Alfay lagi nih. Wah, Kak Alfay, dari Kak Alfay ini indikator kan yang tadi masih sama juga nih pertanyaannya Kak Alfay. Dengan berbagai indikator seperti itu, apakah yang namanya ketika kita masuk ke dunia trading, jaminan pasti profit untung Kak Alfay? Silakan Kak Alfay. Kalau saya itu jaminan untuk profit itu 70% lah. Tapi kalau nggak profit itu bisa juga kita iniin pakai risk reward kayak RR 1/2, 1/4 gitu. Nah, indikator juga nggak mungkin bisa kita iniin terus apa namanya? Jadi patokan terus. Bisa juga kita pakai nyari demand-nya, nyari kayak block order, kayak apa namanya? SMC, pakai SMC juga bisa. Begitu aja sih. Kalau yang sering dipakai sama Kak Alfay sendiri ini masih EMA 200 juga kah atau SMC atau apa Kak Alfay? Enggak, pakai Camarilla. Camarilla. Oke, oke. Only itu ya Mas ya? Atau ada yang lain lagi Mas Alfay? Camarilla dong sih. Amarilla doang ya? Oh berarti memang itu indikator yang sering digunakan dan itu pun tadi profit sekitar sampai 60 hingga 70% lebih banyak Ya. untuk profit ya Mas Alfa ya? Oke. Masih ke Mas Alfa ini Mas, sebenarnya, seberapa penting sih penggunaan berbagai macam indikator apapun itu dalam sebuah trading Mas? Karena kan kita juga kalau mungkin yang baru masuk bisa aja asal pasang, asal deposit, asal masuk, asal beli gitu. Gimana Mas Alfa? Tergantung sih kalau itu. Tergantung dari kitanya. Kita enaknya pakai indikator apa enggak. Kalau misalnya kita enaknya pakai indikator, terus kita udah backtest, udah berapa kali kita backtest, kita cobain ada yang profit. Kalau menurut kita lebih banyak profit, why not? Why not to use that? Nah, Oke. Ada lagi Mas Alfay mungkin? kalau kita terlalu bergantung kepada indikator, kita kan banyak nih. Ada juga yang namanya fundamental, ada namanya yang news. Kalau kita bergantung banget dengan indikator, bisa aja kan newsnya jelek, kalau kita ngeliat indikatornya bagus, sama aja, tetap turun. Iya, iya, iya. Jadi emang dari subjektif masing-masing juga ya. Dan ini kembali kepada yang tadi Mas, Alfa sampaikan, kembali kepada subjektif, senyamannya teman-teman mau pakai indikator apa, mau pakai EMA 200 atau Fibonacci dan kawan-kawannya. Oke, thank you Mas Alfay. Aku balik lagi ke Mas Dionsyah nih, Mas Dionsyah. Ini seberapa penting sih Mas, nih kayaknya Mas Dion kan udah pakai jas biru ya, ini karena mau pemilu nih Ya, bukan jas partai ya Mas bukan, Dion? bukan. Oh, bukan ya? Bukan terafiliasi ke partai khusus ya? Oke, oke. Tidak. Yang lambangnya gini bukan ya Mas Dion ya? Kita di sini nggak ngomongin politik ya, kita ngomongin Betul, betul, oke, betul. kita full ngomongin kripto. Mas, Dionsyah, ini seberapa penting nih, penggunaan indikator mau Fibonacci, mau apapun itu dalam dunia trading Mas? Gimana Mas Dion? Kalau menurut saya, seberapa penting ya sangat penting gitu. Setiap trader itu harus punya minimal satu pegangan indikator. Alat bantu itu harus ada. Jadi kita nggak mungkin tiba-tiba trading dengan candle polos kan lumayan sulit juga. Jadi kalau masalah seberapa penting, sangat penting menurut saya. Tapi penting itu bukan berarti kita menerapkan semua indikator. Kadang ada juga, apalagi trader pemula, comot kiri kanan sana sini sehingga indikatornya semua diterapkan. Dia pakai MA, pakai stokastik, pakai RSI, tidak seperti itu juga. Tapi
Indikator itu penting, tapi harus satu minimal harus punya pegangan kita sebagai alat bantu kita menganalisa market, menganalisa harga, entah itu pembalikan atau penerusan indikator itu kita harus punya minimal satu. Itu dari versi saya. Kalau misalkan ditanya seberapa penting, sangat penting gitu. Tapi jangan sampai indikator ini membuat kalian bingung. Justru namanya juga indikator sebagai alat bantu yang harusnya membantu. Jadi kalau ditanyakan penting, versi saya itu sangat penting dan kita minimal harus punya satu indikator pegangan ketika kita untuk menganalisa harga. Itu Pak. Oke, Mas Dion. Untuk Mas Dion, untuk Jabar 1. Thank you, Mas Siap. Dion. Ya. Tadi adalah indikator ya, mengenai apa namanya, mengenai indikator tadi harus paling nggak punya pegangan satu ya. Ya, Selain kita betul. juga punya pegangan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga jangan lupa, Mas Itu. Dion. Iya. Oke, thank you Mas Dion tadi Ya. perspektifnya. Kembali ke Mas Faisal Gifari nih. Wah, nih Mas Faisal Gifari. Dari berbagai perspektifnya, masih sama nih pertanyaannya Mas Faisal Gifari. Seberapa penting sih penggunaan yang namanya indikator, seperti yang tadi disampaikan ada EMA 200, ada Fibonacci dan sebagainya, dalam dunia trading, Mas Faisal Gifari? Silakan Mas Faisal Gifari. Ya, saya sangat sependapat sama Bang Dion ya. Indikator tuh sangat penting. Cuman jangan semua indikator kita gunain untuk trading ya. Maksudnya pilih aja lah 1-3 indikator. Di mana indikator untuk nentuin tren, indikator untuk melihat volatilitas, dan indikator untuk menentukan entry point-nya. Kalau semua indikator kan ada macam-macamnya ya, dan fungsinya kebanyakan sama gitu. Menurut saya sih itu penting indikator Oke, untuk kalau dari mengetahui Mas, tren dan kualitas harga. untuk mengetahui tren dan volatilitas harga. Dan Mas Faisal juga menyampaikan cukup satu indikator aja ya Mas, ya, jangan terlalu banyak, ntar malah bingung ya. Iya, ntar malah pusing sendiri kalau semua indikator ditaruh. Iya. Cukup satu, namun itu yang diyakini. Itu dari perspektif Mas Faisal Gifari. Jadi jangan banyak-banyak, cukup satu aja. Oke, thank you Mas Faisal Gifari. Mungkin yang banyak-banyak itu banyakkan amal aja ya Mas ya, sama sedekah ya. Iya, Iya. malah aja yang cukup banyak. Iya, betul. Thank you Mas Faisal Gifari. Terakhir ke Kak Yoga nih. Masih pertanyaan sama Kak Yoga. Mau dibacain atau nggak usah? Ya udah gini ya. Maksudnya masih sama nih Kak Yoga, seberapa penting penggunaan indikator apapun itu dalam dunia trading, Kak Yoga? Silahkan. Ya kalau untuk indikator ya sangat penting ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita polosan, kita kan nggak tahu apakah itu market sedang berada di area oversold yang dimana titik jenuhnya. Nah jadi dengan indikator kalian bisa tahu tuh apakah dia memang udah di area oversold maupun overbought gitu ya. Nah untuk indikator sendiri untuk penggunaan kalian juga harus memilih time frame yang kalian fokuskan gitu ya. Mungkin kalau untuk pemula lebih baiknya pakai time frame yang lebih besar dulu. Jadi kalau misalnya kalian merubah time frame lebih besar terus merubah ke time frame kecil, nah itu kan beda cara penggunaan indikatornya. Ya, jadi kalian bisa difokuskan untuk satu time frame dulu, lalu satu indikator yang memang favorit kalian, seperti EMA 200, di mana merupakan pergerakan harga sebelumnya sebagai area entry pembelian, ataupun stokastik, RSI, MACD, ini itu kan banyak ya. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, apa sih indikator stokastik, apa sih indikator MACD, kan itu banyak banget ya. Nah, makanya kalian bisa tanya-tanya, gabung-gabung ke komunitas, supaya kalian bisa lebih mengetahui terkait dengan indikator yang ingin kalian pakai gitu ya. Jadi baikin backtest, cari mentor yang memang benar-benar buat kalian bisa proses belajar. Tapi kalau misalnya kalian otodidak, nggak tahu apa-apa, nanti malah rungkat dulu baru sadar untuk belajar. Jadi better kalian proses dulu, terus kalian belajar indikator, pakai modal kecil, kalau udah paham, baru kalian bisa nambahin modal lagi. Seperti itu, Mas Yusuf. Jangan sampai rungkat ya tadi kalau disampaikan Mas Yoga ya. Kayak lagu tadi. Oke, masih ke Kak Yoga nih. Sebenarnya kalau di dunia trading ini mana dulu sih yang lebih harus berjalan? Misalnya mana dulu yang lebih dahulu berjalan? Indikator dulukah seperti fundamental, trend dan sebagainya, atau pergerakan harga seperti candlestick, Kak Yoga? Oke, ini menurut opini saya teman-teman ya. Kalau menurut saya dari pergerakan harga itu yang lebih jalan itu lebih ke konfirmasi dulu. Konfirmasi seperti apa? Seperti candlestick. Nah, karena dari pergerakan harga naik atau turun, itu candlestick tuh yang dimaksud dengan candlestick Marubozu. Mungkin kalian nggak tahu candle Marubozu ya. Nah, jadi di mana ada kenaikan pasti ada candle Marubozu, dan di mana ada penurunan pasti ada candle Marubozu. Nah, jadi sebagai pergerakan lebih awal itu lebih ke candlestick dulu teman-teman, baru indikator mengikuti. Bukan indikator dulu, baru candlestick. Apapun dalam melakukan pembelian itu wajib ada candle konfirmasinya, seperti candle full Marubozu ataupun candle bantuan Marubozu to Marubozu, seperti kayak candle hijau naik lagi candle hijau. Nggak mungkin dong kalau misalnya kalian tahu doji, hammer ataupun inside bar naik ke atas dong. Doji itu kan market sangat jenuh ya, ataupun
Ya, belum ada ketidakpastian di pergerakan market. Jadi baiknya dalam melakukan pembelian kalian harus menunggu konfirmasi yang dimaksud dengan candlestick sebagai langkah awal dalam pergerakan harga. Seperti itu Mas Yose. Oke, jadi sign-nya atau tandanya adalah menunggu candle konfirmasi, baru itu lakukan aksi yang mau beli atau jual ya, Yap, atau mau masuk. dibantu dengan indikator kayak gitu. Oke, thank you Kak Yoga. Selanjutnya aku mau mundur lagi ya sedikit lagi ke Mas Faisal Givari. Masih pertanyaan yang sama Mas Faisal. Ini di dalam dunia trading, ini mana nih yang lebih dahulu berjalan atau berlaku ya? Indikator dulukah seperti misalnya EMA 200 dan kawan-kawannya, atau pergerakan harga atau dalam hal ini candlestick Kak Faisal Givari? Iya. Menurut saya pergerakan harga selalu jadi pertama ya, sebelum indikator-indikator. Karena indikator itu mengikuti dari pergerakan harga yang sudah terjadi. Gitu, menurut saya begitu. Ya, karena pergerakan harga adalah hasil dari tindakan pasar yang sebenarnya trader atau investor itu membeli aset gitu. Jadi pergerakan harga itu dasarnya dari semua analisis gitu. Baru indikator itu mengikuti pergerakan harga. Menurutku sih gitu. Oh, berarti memang indikator itu akan baru mengikuti harga tadi ya, Mas Faisal Givari ya? Iya. Oh, jadi kalau dari Mas Faisal Givari masih lebih penting indikator itu yang utama, baru setelah itu candlestick ya, Mas Faisal Givari ya? Menurut saya pergerakan harga menjadi pertama yang berjalan sebelum Hmm, indikator. Candlestick berarti yang pertama dulu, baru Candlestick kita. dulu, baru indikator mengikutinya. Oke. Berarti yang utama adalah candlestick atau si pergerakan harga, baru indikator tadi ada EMA 200, ada Morobusu, ada yang macam dan kawan-kawannya baru mengikuti. Oke, itu dari point of view seorang Mas Faisal Givari. Thank you Kak Faisal Givari. Selanjutnya aku mau ke Mas Dion lagi nih, Mas Dion Syah dari Bandung, dari Bumi Pasundan. Mas, masih pertanyaan yang sama Mas Dion Syah. Ini mana nih yang lebih dahulu berjalan kalau dari perspektif Mas Dion? Apakah memiliki pandangan berbeda dengan Mas Faisal dan Mas Yoga? Candlestick dulu atau indikator dulu nih, Mas Dion Kalau Syah? menurut saya sebetulnya sih hampir sama, cuman kalau menurut saya ada yang lebih pertama lagi, yaitu sentimen pasar atau kalau bisa dibilang fundamental atau kayak kebijakan-kebijakan politik di Amerika itu sebetulnya itu sangat mempengaruhi walaupun memang sebetulnya jarang gitu. Tapi pasar itu berpengaruh itu dari sana dulu sebetulnya, baru candlestick bergerak lalu indikator mengikuti. Cuman sentimen politik atau kebijakan ekonomi itu kan jarang ya. Jadi jarang, dalam bulanan aja paling dalam 1 bulan hanya 1 kali, FOMC juga paling setahun cuma 4 kali gitu. Itu yang pertama sebetulnya yang bisa menggerakkan harga. Nah, baru selanjutnya ya candlestick atau harga pasar gitu. Baru yang selanjutnya lagi indikator. Jadi tidak mungkin indikator dahulu baru candlestick gitu. Sedangkan di dalam pengertiannya indikator itu adalah seperti MA aja, moving average kan rata-rata pergerakan. Rata-rata pergerakan apa? Kalau misalkan kan indikator dulu yang berjalan, sudah pasti rata-rata pergerakan dari harga yang dijabarkan melalui chart candlestick. Jadi yang dibaca ini ya chart candlestick gitu. Jadi urutannya menurut saya ya memang candlestick dulu baru indikator. Tapi kalau kita tarik yang sebetulnya kebijakan ekonomi atau sentimen politik dulu baru harga lalu indikator gitu sebetulnya. Cuman kalau yang kayak kebijakan yang seperti itu memang atau yang disebut fundamental memang cukup jarang sih seperti itu ya, cukup jarang. Kadang kalau kayak news aja seminggu paling cuma 1 kali 2 kali, sebulan yang news besarnya paling cuma 1 kali gitu, paling itu aja sih. Oh, berarti lebih ada yang awal lagi ya, Mas Dion Syah ya? Berarti Kadang sebelum itu candle, sebelum itu mau ya sebelum pergerakan harga atau indikator adalah si fundamental di news ya, Mas? fundamental tuh kadang ada gini, kadang market itu suka menunggu kalau ketika misalkan yang paling umum itu seperti non farm payroll gitu. Ketika ada non farm payroll, Bitcoin itu kadang tiba-tiba melesat jauh atau turun jauh. Begitupun market dan lainnya. Memang cuman itu cuma 1 bulan 1 kali, kadang ngerti FOMC 4 bulan 1 kali gitu. Tapi ketika ada hal seperti itu, orang-orang menunggu, bahkan para entah itu retail atau institusi, ketika misalkan mau trading dan ada fundamental seperti itu, mereka menunggu data rilis dulu. Bahkan kalau misalkan market maker dia membuat kebijakannya gitu untuk seperti candlestick itu harus kemana gitu.
Wis, mantap banget. Berarti ini satu perspektif lagi nih. Fundamental yang utama. Makanya banyak-banyak belajar, banyak-banyak baca, banyak-banyak belajar. Kan dalam Islam ada ya, ikro ya, Mas Dion ya. Oh, Terima betul. kasih Mas Dion Siap. untuk perspektifnya di hari ini. Berikutnya aku ke Kak Alfai nih, terakhir nih Kak Alfai. Kak Alfai, terkait dengan dalam dunia trading Kak Alfai, mana nih yang lebih diutamakan? Kita lihat indikator terlebih dahulu atau melihat candlestick atau pergerakan harga dulu, Kak Alfai. Silakan Kak Alfai. Kalau saya lebih ke fundamental dulu. Fundamental kayak sentimental pasar, kayak ada news kayak mau FOMC atau apa sebetulnya namanya tuh, lupa. Nah, itu kan bisa jadi acuan buat kita tahu nih pergerakan harga mau kemana. Kalau misalnya newsnya bagus, itu kan bisa naik dulu. Bisa naik, bisa ngepump. Kalau misalnya newsnya jelek, bisa bad news. Bisa turun, bisa ngedump. Ya, makanya dari itu, pertama tuh fundamental dulu. Dari apa, news-news kayak gitu. Biasanya kan ada nih, kalau mau misalnya ada mau news, itu harganya flat. Boring gitu. Dalam beberapa hari boring. Kita mau nyari entryan susah, mau nyari mau lihat naik atau turunnya juga susah gara-gara harganya flat. Nah, makanya di situ kan banyak investor juga kayak retail, kayak institusi bakal tetap nunggu bagaimana hasil yang FOMC-nya keluar, nunggu newsnya keluar bagaimana. Ya, dari situ kita belajar. Oh, berarti mereka yang main gede-gede ini tetapnya nunggu-nunggu gitu. Bukan dari indikator kayak RSI gitu. RSI, walaupun RSI 99 itu tetap bisa naik. Biasanya kan ada berpikir, oh Oh, masih bisa naik ya? bisa. Banyak-banyak kejadian kayak gitu. Nah, oh RSI-nya naik nih, mikir bakalan turun nih, udah mulai jualan taunya makin naik. Bisa aja kayak gitu. Begitu Ini sih. biasanya kalau pas bad news nih Mas Alfai beli ya, serok ya atau gimana Mas? Kalau lagi news gitu saya lebih off trade. Oh, off trade. Ya, oke. Nih, kalau dari jurusnya Mas Alfai, kalau emang lagi bad news, off trade dulu berarti ya, Mas Alfai ya, sebelum kita on trade lagi. Oke, thank you Mas Alfai. Itu adalah beberapa perspektif dari Mas Alfai, dari Mas Dionsyah, dari Kak Faisal Ghifari dan juga Kak Yoga mengenai ini bagaimana ini bagaimana mana nih yang lebih dahulu berjalan, indikator terlebih dahulu atau bahkan kita pergerakan harga atau candlestick terlebih dahulu. Oke, itu adalah perspektif dari masing-masing kakak semuanya. Oke, sekarang sesi yang ditunggu-tunggu. Waduh, tenang, jangan langsung resen semua. Ini sisa lagi sesi interaktif di mana teman-teman dapat ikut untuk resen dengan klik fitur resen. Waduh, langsung rame nih ya, tenang. Langsung menyalakan fitur resen dan kemudian bertanya sesuai dengan tema webinar hari ini yakni trading for living, indikator buat sell crypto biar makin gacor. Kami akan pilih bagi teman-teman tidak hanya yang fitur resen, bagi teman-teman yang dua syaratnya nih, on cam dan yang kedua adalah menggunakan virtual background yang sudah kita share di grup WhatsApp dan juga Telegram. Jadi kami akan pilih dari situ. Oke, tenang ya, kami lihat dulu nih siapa yang udah on cam dan juga akan pakai fitur resen. Ditunggu sebentar ya. Aku sambil lihat-lihat dulu sebentar. Oke, kita coba dari lihat yang muncul di layar ada Ado Reza. Oke, ini Ado Reza. Oh gitu ya. Oke, Ado Reza mana orangnya? Ado Reza mana orangnya? Silahkan personelnya boleh muncul dan juga di juga bisa di unmute Ado Reza. Silahkan. Halo, Dan udah ya, terdengar suara saya? sudah terdengar. Silahkan Ado Reza untuk pertanyaannya apa dan diberikan kepada siapa. Silahkan Ado Reza. Saya ingin bertanya sama Bro Pai sih, pada Faisal gitu. Oke, silahkan. Jadi yang saya dengar dari teman-teman pembicara, kan kita tadi ngobrolin soal teknikal ini itu gitu. Saya ingin bertanya mengenai psikis nih Pak. Kayak gimana sih cara kalian tuh mengendalikan emosi ketika lagi trading gitu? Karena kan nggak selalu atau nggak melulu kita untung gitu. Pasti ada loss-nya. Gimana cara kalian buat ngendaliin emosi kalian gitu pada saat trading?
Oke, terima kasih. Oke, mengenai psikologi trading ya tentunya, bagaimana menggunakan, psikologi trading Emosi. dalam ya Ya. emosi kepada Kak Alfay. By the way untuk Ado Reza, kamu selamat mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT, Wih, langsung jawab di kolom komentar, sebutkan nama, kemudian asal apa ya, asal kota atau asal komunitas, kemudian, email kamu dan juga, username akun Indodax biar nanti didata sama kami. Oke, siap. thank you You're Kak welcome. Ado Reza. Thank you thank you. Silahkan Kak Alfay untuk bisa dijawab pertanyaan dari Kak Ado Reza mengenai psikologi trading, Kak, silahkan. Bukannya nanya Bro Faisal ya? Bro Faisal Betul, belum. dari Ado Reza, Kak Alfay, silahkan. Dia nanya Bro Fai Hmm. trading. Oh, sorry. Maaf, Faisal, sorry. Oke, Kak Faisal Gifari, silakan Kak Faisal Gifari. Sama-sama Pak ya. Iya, sama-sama VF soalnya nih. Oke, silahkan Oke, Kak Ado Faisal. bertanya Kalau untuk bagaimana mengendalikan emosi saat loss ya. Kalau saya pribadi, saya kan udah pegangan backtest ya. Jadi kalau misalkan loss, ya udah, saya nggak trading, saya nunggu momen lagi ketika harga itu misalkan di atas EMA 200 dan udah retrace ke Fibo 618, serta ada konfirmasi mau buju bullish, baru di situ saya entry. Dan ketika itu loss dan tidak ada ciri-ciri yang tadi, maka saya tidak trading lagi. Menunggu konfirmasi yang tadi, baru saya lakukan trading kembali. Seperti itu Kak Ado. Oke, jadi lebih kepada menunggu, jadi sabar ya. Orang Ya. sabar disayang Tuhan, orang sabar hatinya lebar dan lapang dada tentunya ya, Mas Faisal Gifari ya. Jadi kuncinya adalah sabar ya, Mas Faisal Gifari ya. Tapi kadang kita nggak sabaran soalnya. Iya, kadang Iya iya iya. entry-entry aja gitu kan. Oke, jadi jangan asal entry, lebih kepada sabar dan juga itu cara untuk mengatur psikologi dari perspektif Mas, Faisal Gifari. Oke, thank you Mas Faisal, semoga menjawab ya, Ado Reza. Berikutnya penanya kedua yang mendapatkan Rp200.000 yakni sebentar, ada M. Aditya Nugraha, mana personelnya? M. Aditya Nugraha. Tentu di sini teman-teman yang resen, kami akan memilih yang sudah lakukan on cam dan menggunakan virtual background yang sudah kita share di grup WhatsApp. Jadi on cam lah dan gunakanlah virtual background itu. Oke, Aditya Nugraha, M. Aditya Nugraha, di manakah kamu berada? Boleh unmute dan juga bertanya kepada siapa? Silakan, M. Aditya Nugraha. Hitungan ketiga nggak ada, hilang ya. Aditya Nugraha, 1, 2, 3. Oke, hangus ya. Selanjutnya aku bertanya kepada sebentar, Hanif, mana orangnya? Hanif. Hanif, silahkan unmute dan juga bertanya kepada siapa dan pertanyaannya apa? Silahkan Hanif. By the way untuk Ado Reza boleh buka, chat room-nya ya untuk balas, komen dari tim community Indodax untuk Ado Reza tadi yang bertanya. Oke, silahkan Hanif, mana personelnya Hanif? Boleh on cam? Kalau nggak ada kita hitung mundur lagi, kita hanguskan ya. Halo, Hanif? halo, Oke, ya, Hanif ada? ya, Oke Hanif, silahkan, ini Hanif ya, ya. bertanya kepada siapa dan pertanyaannya apa? Selain kepada Mas Faisal Gifari ya, silahkan Hanif. Hmm. Eh, apa namanya? Kalau ada istilah indikator itu kan lagging ya kak ya. Ya. Itu kalau kita bener apa nggak bisa benar-benar kita tahu memprediksi newsnya ini bakal bad atau baik gitu loh. Intinya dari indikator itu bisa nggak deteksi gitu? Itu aja sih. Oke, dari indikator itu bisa atau enggak deteksi itu ya, deteksi baik enggaknya Ya. untuk sinyal. By the way tadi, Hanif tanya kepada siapa? Hanif? Boleh kepada siapa aja kak? Oke, aku coba ke Kak Alfay aja ya, bacotan kakek 88 biar nanti kita pukul rata. Oke, Kak Alfay, pertanyaannya silahkan boleh jawab untuk, pertanyaan dari Kak Hanif, silahkan Kak Alfay. Kalau menurut saya sih nggak ada sih, nggak bisa sih. Karena kalau news itu kan kita kan lihat apa namanya tuh story ininya, hasilnya yang lalu kayak FOMC gitu. Dia kan ada ini nih, apa sih namanya tuh? Saya kurang ini sih kalau di news-news gitu. Soalnya jarang trading di news.
Oke. Jadi emang lebih kepada ini balik lagi ke subjektif ya. Pokoknya ketika dalam trading jangan lupa kalau dari Mas Afai adalah pakai untuk lihat di fundamentalnya juga tentunya ya. Kayak gitu ya. Fundamental news-nya terutama ya untuk bagaimana update-nya. Seperti itu ya Mas Alfa ya kira-kira ya. Oke. Thank you Kak untuk penjelasannya. Berikutnya, by the way tadi untuk Hanif, kamu selamat ya dapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Hanif, jangan lupa untuk langsung tulis di kolom chat room nama kamu, asal kota atau asal komunitas, kemudian email kamu dan juga username Indodax kamu, biar nanti langsung di DM sama teman-teman dari community Indodax untuk Makasih Hanif. Kak. Thank you, Makasih. sama-sama Hanif. Thank you. Berikutnya aku penanya ketiga, tadi sudah ada yang bertanya, tadi sudah ada ke Kak Faisal Ghifari, sudah ada ke Kak Alfai juga tentunya. Berikutnya penanya ketiga, silakan tadi aku sudah lihat ada sebentar, behind hack ya, kalau nggak salah ini aku nggak terlalu baca nih. Behind hack siapa? Di manakah orangnya behind hack? Ini di belakang, berarti nge-hack ya kerjaannya. Waduh, serem juga nih, scam jangan ya. Behind hack silakan, behind hack. Manakah personilnya? Kalau nggak ada, hitungan ketiga kita hangus ya. Behind hack, 3, 2, 1. Oke, behind hack, hangus ya. Oke, kita berlanjut ke selanjutnya ada Yudi. Yudinya I-nya 3 kali nih, Yudi gitu ya. Silakan Yudi. Yudi untuk sudah ada resen dan juga sudah on cam. Silakan Yudi untuk pertanyaannya apa dan kepada siapa. Silakan Yudi. Suara saya kedengaran, Kak? Kedengaran, bagus Yudi. Silakan Yudi. Oke. Ini thank you banget ya bagi kakak yang udah jelasin tadi tentang gimana cara menganalisis dari fundamental, terutama ya yang pertama di fundamental dulu, kemudian tadi setelah fundamental kemudian kita menuju ke teknikalnya ya. Nah, terus tapi Kak, ini ada pertanyaan saya. Jadi biasanya kan di kripto tuh ada banyak koin ya. Ada altcoin gitu kan, stable coin. Nah, dan banyak dari koin-koin itu tuh, apalagi koin-koin micin tuh kadang ikut harga Bitcoin gitu, Kak. Nah, itu kenapa bisa terjadi dong, Kak? Tolong dijawab. Oke, bertanya kepada Biar siapa, Kak Yudi? ke siapa tadi ya? Kak Dion kali ya? Oke. Ke ini aja kali, ke Kak Dionsyah, boleh ke Kak Iya, Dionsyah yang boleh, dulu boleh. ya. Oke. Kak Dionsyah, pertanyaan by the way Yudi langsung jawab di kolom komentar ya, nama kamu, kemudian asal kota atau asal komunitas, kemudian email dan juga tentunya username Indodax kamu biar dapat biar bisa didata langsung oleh tim community Indodax. Thank you Yudi. Silahkan Kak Dionsyah, ini pertanyaan dari Yudi mengenai altcoin. Ini kan altcoin, pergerakan harga altcoin juga dipengaruhi oleh harga-harga koin seperti BTC dan lain-lain. Ini kenapa nih bisa seperti itu? Oke, terima kasih Yuda. Kalau ini menurut aku ya, kenapa bisa seperti ya? Karena bisa dibilang Bitcoin itu adalah koin-koinnya ibu dari koin-koinnya altcoin ya, bisa dibilang seperti itu ya. Terciptanya koin-koin atau stablecoin itu sebetulnya awal mulanya ya gara-gara Bitcoin sebetulnya. Makanya ketika Bitcoinnya lemas, FOMO orang sama kripto itu jadi berkurang turun sehingga yang akhirnya ya jadi nggak rame ya, ujung-ujungnya ketika Bitcoin melempem ya pasti yang lainnya juga melempem. Tapi ketika misalkan Bitcoinnya lagi pam-pamnya, orang-orang semangat ke kripto, yang bikin kripto, yang bikin koin micin pasti bakal makin banyak lagi. Terus yang hype ke kripto naik lagi sehingga ya koin yang lain juga ikut bisa keangkat gitu. Jadi kalau ditanya kenapa ya karena anggap aja Bitcoin itu ibu dari semua koin. Jadi koin yang lain bisa naik itu ya gimana Bitcoinnya gitu. Tapi kalau misalkan koin-koin yang bukan koin micin ya yang bisa diperdagangkan ya tidak seperti itu, tapi sangat bergantung juga sih sama Bitcoin. Paling itu aja Kang. Oke, jadi kalau penjelasan dari Kak Dionsyah ini adalah karena memang Bitcoin ini memang ibu dari ibunya koin ya, dari ibunya dari seluruh koin. Jadi ini bagaimana untuk mempengaruhi harga altcoin. Semoga menjawab ya Kak Yudi pertanyaan jawaban dari Kak Dionsyah. Oke, sudah ditulis belum Yudi? Jangan lupa ya nulis di kolom chat untuk nanti bisa dibalas sama teman-teman dari community Indodax untuk didata. Oke. Berikutnya, sebentar untuk penanya ini berapa ya berarti ya? Keempat berarti ya. Penanya keempat aku punya sebentar Putu Suwantari.
Silakan, manakah personelnya Putu Swantari untuk bisa bertanya ke pertanyaannya apa dan kepada siapa? Silakan Putu. Oke, halo. Jadi aku mau nanya ke Kak Yoga mungkin ya. Boleh. Jadi aku nanya apa sih menurut Kakak indikator analis seperti RSI, EMA, MACD, dan lain-lain itu apakah indikator analis ini akurat, dan kalau misalnya akurat kira-kira keakuratan itu berapa persen? Dan aku mau nanya juga apa sih perbedaan antara indikator-indikator ini, dan jika boleh dijelaskan bagaimana cara penggunaannya seperti itu. Oke, langsung dijawab aja ya. Oke, untuk indikator seperti yang tadi dimaksud stokastik, ya RSI dan MACD itu persamaan. Nah, cuman ada 3 indikator ini kalian bisa gunakan dari masing-masing yang bisa kalian backtest. Nah, contohnya mungkin Kak Putu bisa pakai stokastik, banyakin backtest dulu di stokastik. Ataupun MACD, banyakin backtest dulu. Nah, maupun RSI ya. Jadi ketiga itu merupakan persamaan. Untuk apa? Untuk menganalisakan pergerakan harga pada perubahan tren. Nah, biasanya kalau misalnya pakai stokastik nih, kadang kan indikator di luar zona tuh di bawah nih contohnya. Nah, itu merupakan area oversold. Nah, oversold dalam pergerakan harga itu kan sebagai pembelian, tapi jangan jadi opsi sebagai pembelian. Tetap harus menunggu confirm yang dimaksud dengan candlestick ya. Nah, kalau untuk RSI sama aja, itu kan ada zona-zonanya. Biasanya dari indikator ketiga persamaan itu kan untuk mencari perubahan harga ya, dari oversold maupun overbought. Nah, kalau untuk perubahan harga seperti divergen, mungkin divergen nanti bisa Kak Putu bisa cari lebih detail ya, karena itu ada untuk penggunaan perubahan tren. Nah, yang penting ketiga itu bikin backtest dulu ya. Terus kalau untuk lebih pengen tahu apakah tren ini naik atau turun, nah kalau saya simpelnya pakai EMA 200. Ketika EMA 200 berada di bawah candlestick, itu cenderung market sedang naik, lagi uptrend contohnya ya. Dan begitu sebaliknya, ketika EMA 200 yang garis biasanya pergerakan harga sebelumnya di atas dan candlestick di bawah, itu merupakan harga sedang downtrend. Nah, kalau untuk berapa akurasi itu tergantung dari pribadi trader itu sendiri. Kalau pribadi saya lebih menggunakan MACD, EMA 200 sama volume. Nah, balik lagi untuk akurasinya kalau saya gunakan ya lebih ke 70%-an lah, tapi balik lagi itu ke strategis masing-masing trader. Dan ingat, banyakin backtest dan jangan sampai keliru banyak banget indikator sampai kalian bingung mana yang cocok gitu ya. Jadi Kak Putu lebih ke banyakin backtest dulu aja dari kesamaan 3 indikator itu dan banyak riset, itu aja sih paling. Oke, itulah jawaban dari Kak Yoga ya untuk Putu. Semoga Putu biasanya di Bali nih, nah ini nama-nama Putu nih. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Putu tadi untuk pertanyaannya. By the way, untuk Hanif, kemudian Yudi dan juga Putu, boleh untuk membuka kolom chat dan juga membalas chat dari tim Community Indodax ya. Sekali lagi untuk Hanif, Yudi dan juga Putu untuk bisa membalas dan juga membuka di kolom chat karena ada chat dari Community Indodax untuk mendata data diri kalian. Oke, pertanyaan terakhir kali ini untuk sebentar, aku masih mencari tadi sudah ada tadi Rizky Novia ya, Rizky Novia. Silakan Rizky Novia untuk dibuka dan pertanyaannya apa dan kepada siapa? Halo Kak, apakah suaranya jelas nggak? Sudah cukup jelas Rizky Novia ya? Rizky Novia kamu ya? Oke. Silakan pertanyaannya apa dan kepada siapa Rizky Novia? Soalnya ini Kak rada gelap, soalnya mati lampu di sini. Oh, oke, nggak apa-apa. Tapi semoga tidak mematikan lampu boleh mati tapi tidak mematikan langkah kamu untuk mendapatkan rezeki. Silakan, Rizky. Amin. Nah, jadi kan setiap saya survei ini Kak di internet mencari tahu, selalu tuh ketemu ada kata divergensi Kak, termasuk yang tadi Kak Yoga sebutin kan. Nah, apa sih artinya divergensi itu Kak? Itu aja sih. Oke, Rizky Novia ya, mengenai apa artinya dari divergen itu. Oke, by the way untuk Rizky, setelah ini jangan lupa untuk tulis di kolom chat nama kamu, asal kota atau asal provinsi, asal kota atau asal komunitas, kemudian username Indodax dan juga email kamu ya, untuk nanti didata sama kami. Thank you Rizky. Silahkan Kak Yoga untuk dijawab pertanyaannya. Oke, jadi untuk divergen itu merupakan menganalisis secara perubahan tren ya. Contohnya nih, kan untuk divergen itu ada 4 ya. Cuman saya lebih fokus untuk divergen itu strong sama hidden. Nah, Mas Rizky bisa cek di Google, hidden bullish divergen dan strong bullish divergen. Nah, itu kan ada table tuh, ada 4. Tapi lebih better fokus kedua aja. Hidden sama strong. Kenapa yang lain? Menurut saya yang lain tuh masih kurang akurat, tapi bisa
jadi referensi juga, tapi lebih fokus ke dua itu aja karena sejauh ini saya untuk mencari divergen itu fokus ke dua itu, strong dan hidden. Contohnya seperti apa? Gini teman-teman, contoh kan kita kan untuk mencari divergen, balik lagi ya, harus menggunakan indikator MACD, stokastik, dan RSI. Ketiga itu Mas Rizky bisa backtest dulu dari divergen, lebih valid yang mana? Ya, fokus dulu ke 3 indikator persamaan itu, dipilih yang mana ya. Jadi baikin backtest dari indikator itu, lalu contohnya itu lebih jelas, Mas Rizky bisa cek di Google aja. Nanti kan contoh nih, ketika candlestick nukik ke atas kayak gini, sedangkan indikator nukik ke bawah. Nah, ini yang dimaksud dengan hidden bullish divergence. Tapi kalau untuk strong bullish divergence, cenderung candlestick nukik garis ke bawah, lalu untuk indikator nukik ke atas. Nah, indikator ini ketiga persamaan tadi, yaitu stokastik, RSI, dan MACD. Jadi banyakin backtest dan lebih detail Mas Rizky bisa cek di Google dulu lebih lengkapnya, biar lebih banyak tahu divergen perbedaannya apa aja. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Mas Rizky Novia di Citarap Bogor. By the way, sekali lagi bagi Putu dan juga Putu di Bali dan juga Mas Rizky Novialani untuk bisa di kolom chat ya, di kolom chat kita untuk menyertakan nama, kemudian asal kota atau asal komunitas, kemudian username Indodax dan juga email kamu untuk didata sama kami. Langsung di kolom chat untuk mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Sekali lagi thank you untuk Rizky dan juga Putu tentunya. Oke, dan sudah 5 ya tadi ya? Tentunya sudah 5 semua. Ya, kita sudah menyebarkan Rp1 juta untuk 5 orang pemenang. Terakhir ini, sekarang kita masuk sesi closing statement. Coba kita mau dengar closing statement dari masing-masing speaker di malam hari ini tentang tema kita hari ini, indikator buat serok kripto biar makin gacor. Yang pertama mau dengar closing statement dari Kak Alfai, dari bacotan kakek 888. Silahkan Mas Alfai. Closing statement-nya kayak gimana dulu nih? Closing statement untuk mengenai mungkin closing statement dari rangkuman yang sudah kita bicarakan di hari ini mengenai indikator buat serok kripto biar makin gacor. Silakan Mas Alfai. Kalau dari saya, bro-bro yang ada di sini yang udah join, terima kasih nih udah join nih. Semoga webinar malam ini bisa bantu nih, bantu ke depannya biar tahu nih arah market mau kemana, terus indikator apa aja yang bisa jadi pegangan untuk kita. Terus kita tahu nih, oh kalau pakai indikator ini kayak begini, kalau indikator ini bisa jadi kayak gini. Begitu aja sih. Oke, tentunya semoga semakin membantu ya penjelasan dari Kak Alfai dari Pacutan Kakek 888 ini untuk bisa teman-teman semua di sini semoga tidak rungkat, semoga di sini semua yang ada di grup ini auto kaya semua. Amin. Oke, berikutnya aku ke Kak Dion Syah. Thank you Kak Alfai dari Pacutan Kakek 888. Kak Dion Syah silahkan yang gunakan jas biru ya, bukan partai tapi. Silahkan Kak Dion Syah dari Bandung, dari Persib Mahiji. Silahkan Mas Dion. Pertama-tama buat semua yang ada di sini saya ucapkan terima kasih. Lalu untuk komunitas saya juga Hunting Gold Forex ya. Closing statement dari saya itu yang pertama, saya selalu mau ingatkan kepada kalian harus punya pegangan satu indikator untuk alat bantu kalian dalam trading, dalam menganalisa harga atau dalam bertransaksi ya. Sesudah itu jangan lupa kalian juga lakukan bisa dibilang seperti backtest ya. Kalian harus tahu probabilitas indikator itu berapa persen ya. Kalau kalian mau nyomot indikator dari orang lain, sebelum nyomot, backtest dulu. Jangan langsung kalian lihat video satu kali pakai indikator A, kalian langsung coba di real akun kalian. Itu tidak seperti itu ya. Kalau kalian mau nyomot indikator dari manapun, harus selalu backtest dulu di demo, baru terapkan ke real. Jangan sampai kalian mentang-mentang hanya melihat satu video, mentang-mentang di video itu profit, kalian langsung menerapkan karena kita tidak tahu kelemahan dan kelebihan dari indikator tersebut ya. Lalu di dalam bertrading satu-satunya yang membuat kekayaan itu adalah sabar, bukan dengan nominal ya. Kalau kamu pengen kaya dengan menggunakan lot yang gede atau dengan risk yang gede ya kamu bukan akan semakin cepat kaya, tapi kamu bakal semakin cepat rungkat. Pada akhirnya indikator ini hanya sebagai alat bantu ya.
Dan pada akhirnya juga yang bisa membuat kalian gacor itu adalah diri kalian. Indikator tetaplah indikator, tetapi kalau risk management kalian itu buruk, kalian hanya akan memperburuk keadaan. Jadi sama-sama kita belajar sebelum kita berpikir ingin cepat kaya, selalu ingat sudah siapkah kita miskin, karena di dunia trading risk sama return itu sama-sama tinggi. Kalau kita pengen profit tinggi, sudah harus siap dengan kehilangan uang juga yang tinggi. Itu saja paling dari saya, Dion. Terima kasih. Mantap. Berarti kalau memang kamu sudah ingin kaya, kamu juga harus siap untuk miskin ya kalau dari Kak Dion ya. Siap. Thank you Kak Dion untuk Jabar 1 tentunya. Thank you Kak Dion. Berikutnya saya ke Kak Faisal Ghifari. Silahkan Kak Faisal Ghifari untuk closing statement mengenai tema kita hari ini, indikator buat Sherlock Crypto biar makin gacor. Silahkan Kak Faisal Ghifari. Ya, menurut saya sih pelajarin dulu apa itu indikator-indikator dan fungsinya. Lalu setelah dipelajarin, kalian bisa coba di backtest ya, indikator apa yang sama indikator apa. Misalkan indikator EMA 200 sama Fibonacci, misalkan EMA 200 sama indikator volume, kalian backtest aja. Dan juga kan di YouTube juga banyak tuh indikator-indikator, kalian juga tetap harus di backtest ya. Jangan serta-merta langsung dipakai, saya setuju dengan Bang Dion sih. Saya sih gitu. Jadi memang yang awal tuh emang harus ada apa namanya simulasi dulu ya Mas Faisal Ghifari, jangan langsung terjun atau langsung all in. Thank you Kak Faisal Ghifari. Ini dari perspektif dari Kak Faisal Ghifari, dari tentunya dari Bro Pai Trading. Thank you Kak Faisal. Terakhir aku ke Kak Yoga dari Komite Indudux terkait closing statement di tema kita hari ini, indikator buat Sherlock Crypto biar makin gacor. Silakan Kak Yoga. Oke, mungkin closing statement-nya ya teman-teman lebih banyak fokus untuk belajar dulu ya sebelum kita terjun di dunia trading ataupun kripto ya, karena kripto kan sangat volatile ya. Jadi teman-teman jangan terlalu terbawa FOMO yang dimana teman-teman lihat beberapa orang yang udah terjun duluan udah profit besar, jadi jangan terlalu fokus buat buru-buruan gitu buat ngambil cuan lebih besar gitu. Contoh gue pengen modal 1 juta, pengen 10 juta itu nggak mungkin teman-teman. Jadi betul kata Mas Dion, sabar dulu, pelan-pelan berproses. Lalu jangan menggunakan indikator kebanyakan. Harus ada indikator yang memang bisa backtest kalian. Gak mungkin nih, mungkin indikator seperti buy dan sell ya Kak. Misal ada buy nih kita beli, nggak kayak gitu teman-teman. Indikator itu pergerakan harga sebelumnya daripada candlestick. Jadi jangan menggunakan indikator yang memang menurut kan simple, Kak ini ada buy baru buy. Jadi ada notif sell, nih jual. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi banyakin backtest yang memang benar-benar kalian bisa menggunakan indikator lebih baik gitu ya. Di aset investasi kripto lah terutama. Seperti itu Bro Yose. Oke, banyak-banyakin backtest ya kalau dari Kak Yoga untuk kita menghindari rungkat atau rugi atau kerugian dari kita trading kripto. Oke, memang kalau kita ngobrol atau bicara soal kripto ini biar makin gacor, kuncinya itu ada di mindset keuangan kita ya, di mana waktu, tekad yang ulet, terus belajar, analisa dan memantau naik turunnya harga kripto dulu, baru panen cuan kemudian. Dan tentunya teman-teman semuanya kita juga mau infokan bahwa setiap bulannya akan selalu ada webinar Indudux Academy. Jadi bagi pemula dan juga trader supaya aman dalam berinvestasi di dunia kripto. Maka dari itu, pantengin terus akun media sosial Indudux di semua kanal. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin belajar kripto lebih dalam, bisa gabung ke grup Telegram Indudux. Biasanya kita kasih beberapa fundamental, kasih sinyal untuk kapan baiknya beli dan jual di grup Telegram Indudux di @indoduxroom tentunya. Oke, sebelum kita akhiri boleh kita izin foto bareng-bareng semuanya, bisa on cam semuanya dengan menyalakan kamera sekaligus menyalakan api semangat dan juga menyalakan membuka pintu rezeki untuk kita bisa cuan semuanya. Oke, kita siap foto ya. Oke, yang on cam yang ganteng semuanya, yang cantik dan ganteng. Oke, kita hitung mundur 3 2 1. Sekali lagi 3 2 1. Oke, thank you semuanya teman-teman yang sudah gabung. Terima kasih untuk speaker semuanya. Ini dari ada Mas Alfai, Mas Dionsyah, Mas Faisal Ghifari dan juga Kak Yoga dan juga teman-teman semuanya yang sudah gabung di via online. Semoga yang ada di grup ini semuanya anti rungkat, tajir melintir semuanya. Amin ya. Kita kan di sini kan kumpul dengan semangat yang sama, ingin kaya tentunya. Oke, dan jangan lupa jangan sedekah tentunya ya. Jangan lupa sedekah, maaf. Oke, thank you intinya semoga cuan senantiasa berada di portofolio kita. Akhir kata, sampai jumpa di webinar Indudux selanjutnya. Yosi Satria pamit dan sampai jumpa. Ciao, bye-bye. Thank you semuanya. Thank you teman-teman, Kak Alfai, Kak Dionsyah, Kak Faisal Ghifari, dan juga Kak Yoga. Sukses terus semuanya. Pamit ya, pamit ya. Pamit. Dadah.
Makasih Mas Dion, makasih. See you guys.